A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, serta rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tidak terasa hampir 1 tahun kita berjalan, dan pada akhirnya kita sudah sampai di gerbang pintu bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tujuan puasa yang sebenarnya, agar kita tidak memahami puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, setelah itu dapat pahala. Banyak saudara-saudara kita masih sangat awam memahami puasa itu setelah dia mampu menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, itu dia sudah percaya diri akan dapat pahala. Saudara, kita diperintah berpuasa. Tujuannya apa? Sekali lagi, kita diperintah berpuasa, tujuannya agar kita bisa terhubung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekian lama, bahkan sepanjang hidup kita terputus. Inilah satu bentuk kasih sayang cinta kepada Allah kepada kita semua, agar kita bisa terhubung kembali kepadanya insya Allah setelah melalui proses puasa. Saudara, perlu saya jelaskan di sini bahwa di dalam hati itu ada titik, ada kalam Allah. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendengar kalam Allah itu apabila hati itu masih di dalamnya ada kebencian, ada caci maki, penghinaan, adu domba. Dengan bahasa kasarnya, kita tidak akan bisa mendengar kalam Allah itu apabila ada kotoran yang menutupi, yang menghijab. Kita tidak akan mungkin bisa mendengar kalam Allah, karena kalam Allah itu sangat halus. Satu contoh, saudara,
ketika cermin itu sudah karatan, kita berdiri di depan cermin itu, maka cermin itu tidak akan mampu menampilkan bayangan kita dengan utuh. Karena cermin itu sudah karatan, kotor. Begitu juga hati. Kotoran-kotoran itu menghijab, jadi penghalang, sehingga kita tidak bisa mendengar kalam Allah. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa itu membersihkan jiwa, pikiran, hati. Dan perlu saya tegaskan di sini, semua ibadah itu memiliki tujuan khusus. Seperti misalnya sholat. Sholat itu agar kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zikir menenangkan pikiran, jiwa, hati. Puasa mensucikan jiwa, pikiran, dan hati. Subhanallah. Puasa artinya menahan diri dari amarah, caci maki, kesombongan, adu domba, dan lain sebagainya. Dan saya di sini tegaskan bahwa puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Dan menahan lapar dan haus itu tidak akan mampu mensucikan jiwa, pikiran, dan hati. Tidak. Tapi kita harus menahan diri dari amarah. Dalam bahasa lain yang sering dibahasakan ulama-ulama kita, kita harus mempenjara nafsu, mempenjara iblis yang ada di dalam diri kita. Kita sering mendengar ulama-ulama kita bahwa ketika bulan puasa itu semua setan iblis dipenjara, dirantai. Bukan iblis yang di luar sana, tapi iblis yang ada di dalam diri kita. Harus kita penjarakan, ditekan. Saudara, ketika kita mengikuti nafsu hasrat, maka ribuan iblis tercipta di dalam diri. Bagi saudara, mohon maaf, yang tukang gosip, tukang ngomong orang, caci maki, kebencian, marah-marah, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Usahakan 1 bulan itu. Kalau kita nggak bisa selamanya, 1 bulan itu, setiap bulan puasa usahakan kita bisa menahan diri. Jangan sekedar menahan lapar dan haus, karena tidak akan berguna. Dan perlu juga saya jelaskan di sini, saudara. Puasa seperti yang sering saya jelaskan di konten-konten saya, bahwa ketika kita berpuasa kita harus bisa menahan. Ketika ada orang makan lewat sana sini, biarkan saja. Ketika kamu memarahi dia, maka batal puasa itu. Artinya apa? Kamu tidak mampu menahan. Biarkan saja lewat. Kamu harus tekan. Karena ketika kita berpuasa itu semakin kuat ujiannya. Maunya mau marah melulu, tapi tekan. Penjarakan nafsu itu. Subhanallah. Keistimewaan bulan suci Ramadan apabila kita mampu menguasai diri, menguasai hati,
pada saat bulan suci Ramadan, bisa merantai nafsu, bisa merantai iblis-iblis yang ada dalam diri kita. Kembali lagi, tujuan puasa itu untuk mensucikan jiwa dan pikiran, hati, agar kita bisa terhubung atau tersambung langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita bisa mendengar kalam-kalam Allah yang ada di dalam diri kita. Sangat halus. Setiap saat kita melangkah, bergerak, bertindak, itu pasti Allah itu berkalam, memberikan kita nasihat kalau kita salah. Tapi kadang-kadang kita tidak mendengar karena terlalu tebal hijab atau kotoran menutupi hati itu. Bagi saudara tukang gosip, mohon maaf, tukang fitnah, tukang amarah, adu domba, kalau kita tidak mampu selamanya, maka usahakan pada bulan suci Ramadan jangan sia-siakan waktu. Kenapa disebut bulan suci Ramadan? Tempatnya mensucikan jiwa dan pikiran, hati. Inilah makna puasa yang sesungguhnya. Kita diperintah oleh Allah berpuasa, mensucikan hati, pikiran, agar kita bisa tersambung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan puasa yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.